menebarkan benih cinta, menumbuhkan asa. Ku masih mencoba. Ini Pak Wendy, kok pertama kan bagus. Nah, ini pokok bagus. Tapi makin lama kok makin kayak gini ya Pak Wendy ya. Ini gejala apa ini kayak gini? Minta solusinya Pak Wendy. Oke, terima kasih. Salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan untuk Brondol kembali lagi menganalisis sebuah masalah dari seorang petani yang sudah memasuki masa panen, di mana beliau adalah mengalami kendala yang seperti video di depan, di mana bahwa tanamannya adalah kekurangan unsur hara mikro. Lah, beliau menjelaskan bahwa menggunakan pupuk yang digunakan yang untuk tanaman kelapa sawitnya adalah berupa pupuk tunggal yang dikombinasi dengan NPK 138274 plus 0,65 boron. Nah, ketika kita bicara unsur hara yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit, selain unsur hara makro, dalam hal ini memang kalium memegang peranan yang sangat besar di dalam pembuahan kelapa sawit. Namun kita tidak bisa menghindarkan diri dari pemberian unsur hara mikro yang diperlukan oleh tanaman, walaupun jumlahnya hanya sedikit saja. Ketika jumlahnya tidak terpenuhi, maka akan menjadi fatal terhadap kondisi daunnya. Karena memang boron ini merupakan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit untuk pembentukan meristematik ataupun perpanjangan sel dari daun atau pelepah itu sendiri. Ketika jumlah boron tidak tercukupi di dalam fisiologi tanaman kelapa sawit, maka dia akan menimbulkan sebuah gejala yang seperti di video tadi. Lah, dalam kasus ini memang Bapak sahabat The Brondol menjelaskan dia menggunakan 138274 hanya sekilo saja. Seperti yang di vlog sebelumnya The Brondol sudah pernah menjelaskan apakah ketika kita menggunakan NPK 138274 plus 0,65 boron ini perlu ditambahkan pupuk boron lagi atau tidak sih sebenarnya? Jawabannya adalah tidak, jika memang jumlah NPK yang diberikan adalah minimal 6-8 kilo. Maka boron yang tidak perlu ditambahkan lagi. Namun kasus ini bahwa petani ini atau sahabat The Brondol ini hanya menggunakan 1 kilo saja yang dikombinasi dengan menggunakan pupuk tunggal. Kalau kita hitung ya, 0,65% B2O3 ini ketika hanya sekilo saja, maka jauh sekali dari rekomendasinya. Apalagi tanah-tanah kita yang mungkin yang dialami oleh petani ini adalah kondisi media tanamnya ataupun media perakaranya adalah sangat minim boron itu sendiri. Karena ketika boron itu memang tidak terpenuhi dalam jumlah untuk fisiologi tumbuhan kelapa sawit, maka fungsi boron akan tidak terjadi yang berujung terhadap pembentukan daun yang tidak sempurna. Karena bahwa fungsi boron sendiri di dalam tanaman kelapa sawit adalah salah satunya adalah untuk perpanjangan atau pembelahan sel meristematik pada jaringan pelepah baru. Ketika memang kondisinya memang tidak tercukupi, ya seperti video tadi, bisa dia berkeriting ataupun menimbulkan gejala daun pancing ini. Jadi memang ketika kita menggunakannya sedikit saja ya wajar sekali kekurangan boron. Lah, ketika kita menggunakan NPK 138274 ini perlu perhitungan yang matang. Karena memang ketika kita ngomong NPK mau di mix dengan menggunakan pupuk tunggal bisa nggak sih? Bisa saja, nggak ada masalah. Namun selama perhitungannya itu cocok. Kalau misalnya boronnya hanya 0,65% hanya sekilo saja, jauh sekali dari rekomendasi kebutuhan dari boron untuk kelapa sawit itu sendiri. Lah, pertanyaannya selanjutnya apakah ini bisa sembuh? Ya bisa saja. Yang harus kita perhatikan itu seperti ini para petani dan para planter semuanya. Ketika kita berada pada media perakarannya itu adalah sangat minim, miskin unsur hara mikro. Sebagai contoh, misalnya kita menanam kelapa sawit dengan dalam kondisi yang terasan di mana topsoilnya sudah tergerus dari pembuatan teras, ataupun di dalam kondisi misalnya di penggunaan ataupun dinaikkan ke penggunaan penggalian parit kemudian dinaikkan, karena memang boronnya sedikit sekali, apalagi kondisi memang sudah minim, kemudian kondisi apalagi yang beberapa kasus itu ada beberapa yang berada di lahan berpasir yang mana bahwa
memang tidak bisa mendukung dari penyimpanan boron itu sendiri. Ketika B2O3 yang diberikan hanya sedikit saja, ya jelas otomatis akan kekurangan boron. Namun apakah bisa disembuhkan? Jawabannya adalah bisa disembuhkan dengan cara pemberian boron yang sesuai dengan rekomendasinya. Misalnya 50-100 gram per pokok per tahunnya wajib kita berikan untuk bisa menjaga kondisi tanaman kelapa sawit memiliki pelepah yang sempurna. Plus di mana bahwa ketika kita menggunakan boron untuk tanaman yang sudah menghasilkan, ini juga akan membantu kita semuanya sebagai petani untuk bisa mendapatkan BJR yang stabil, di mana bahwa boron ini juga sebagai penyusun dari lendir bunga kelapa sawit yang akan menyempurnakan proses penyerbukan. Nah, ketika dia penyerbukannya itu sempurna, pembentukan berundulan sempurna, maka satu janjang kelapa sawit akan berat janjang rata-ratanya juga akan meningkat dengan pasti itu sih. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda, dan semuanya. Dan semoga Allah melimpahkan jalan rezeki yang halal, mendekap kita dengan kesehatan, dan melingkupi hidup kita dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.